adalah peristiwa Ragnarok. Thor dan Loki berencana membawa penduduk Asgard yang masih selamat menuju bumi. Namun pesawat yang mereka tumpangi diserang oleh sesuatu. Itu adalah Thanos dan anak buahnya. Serangan itu menewaskan sebagian besar warga Asgard. Sementara Thor, Loki, dan Heimdall terlihat masih hidup. Thanos menjelaskan kalau dia sedang mengumpulkan 6 Infinity Stone, yaitu 6 batu pusaka yang sudah ada sejak awal pembentukan alam semesta. Batu-batu itu adalah Space Stone, Reality Stone, Mind Stone, Soul Stone, Time Stone, dan Power Stone. Dengan kekuatan keenam batu itu, Thanos akan membawa keseimbangan di alam semesta dengan cara menghabisi separuh penduduk alam semesta tanpa pandang bulu. Dalam misinya ini, Thanos membawa kaki tangannya, yaitu pasukan Black Order. Mereka adalah Ebony Maw, sang penyihir, Corvus Glaive, Proxima Midnight, dan Kull Obsidian. Saat ini Thanos sudah berhasil memperoleh Power Stone atau batu kekuatan. Thanos tahu kalau Loki membawa kotak Tesseract yang berisi Space Stone. Thanos menyuruh Loki menyerahkan Tesseract itu. Jika tidak, dia akan membunuh Thor. Melihat Thor disiksa oleh Thanos, Loki pun luluh dan berniat menyerahkan Tesseract. Tiba-tiba Hulk muncul menyerang Thanos. Ternyata Hulk sama sekali bukan tandingan Thanos yang memiliki Power Stone. Thor lalu mencoba menolong Hulk, namun Ebony mengunci Thor dengan besi-besi. Dengan sisa-sisa tenaganya, Heimdall mengeluarkan portal Bifrost mengirim Hulk ke bumi. Atas aksinya ini, Thanos pun membunuh Heimdall. Setelah berhasil merebut Tesseract, Thanos kini memiliki 2 Infinity Stone. Thanos ternyata sudah tahu kalau di bumi ada 2 Infinity Stone yang lain. Thanos lalu mengirim anak buahnya pergi ke bumi untuk merebut 2 Infinity Stone itu. Loki pun berpura-pura ingin membantu Thanos sambil diam-diam menyiapkan pisau. Di saat Loki akan menusuk Thanos, Thanos malah mencekik Loki hingga tewas. Thanos kemudian pergi meninggalkan Thor. Dia meledakkan pesawat yang Thor naiki. Sementara itu, di bumi, Hulk mendarat di tempat Dr. Strange. Hulk yang kini berubah menjadi Bruce Banner memberitahu Strange kalau Thanos akan segera datang menyerang bumi. Strange dan Bruce pun menjemput Tony Stark. Wong lalu memberitahu Tony mengenai 6 Infinity Stone. Saat ini, Dr. Strange menyimpan salah satu Infinity Stone, yaitu Time Stone yang ada di dalam kalung pusakanya. Bruce kemudian memberitahu Tony tentang Thanos yang sedang mengincar semua batu Infinity Stone. Jika Thanos berhasil mendapatkan ke-6 Infinity Stone, Thanos akan bisa melenyapkan separuh kehidupan di alam semesta hanya dengan satu jentikan jari saja. Tony pun menyarankan untuk membuang Time Stone yang disimpan Strange. Namun Strange dan Wong menolak karena mereka sudah berjanji untuk menjaga pusaka itu dengan nyawa mereka. Mereka tidak akan mengingkari sumpah itu. Lagi pula menurut Strange, Time Stone bisa mereka gunakan untuk mengalahkan Thanos. Selain Dr. Strange, Infinity Stone yang lain yang bernama Mind Stone ada di jidat Vision. Vision adalah android super canggih yang diciptakan oleh Tony dan Bruce. Tony kesulitan melacak keberadaan Vision karena Vision mematikan pelacaknya. Tony lalu berkata, mungkin Steve Rogers atau Kapten Amerika tahu di mana lokasi keberadaan Vision. Namun saat ini Tony dan Kapten Amerika sedang berselisih. Avengers terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu Tony dan kubu Kapten Amerika. Bruce pun mengatakan kalau sekarang bukan saatnya bersikap egois karena nasib alam semesta sedang dipertaruhkan. Apalagi saat ini Thor tidak diketahui nasibnya. Di saat Tony akan menelpon Kapten Amerika, tiba-tiba mereka mendengar suara menggelegar. Saat mereka keluar, terlihat pesawat alien sedang mendarat. Di tempat lain, Peter Parker yang juga melihat pesawat itu langsung berganti kostum menuju TKP. Ebony dan Kull kemudian keluar dari dalam pesawat. Tony menyuruh Bruce untuk berubah menjadi Hulk, namun gagal. Tony pun berubah menjadi Iron Man. Tony langsung menghantam Kull. Ebony kemudian melempar Tony ke atas. Strange yang tidak ingin Bruce terluka mengirim Bruce ke tempat lain. Ebony lalu menggerakkan benda-benda di sekitarnya untuk menyerang Strange. Di tempat lain, Tony bertarung melawan Kull dengan dibantu oleh Spider-Man. Sementara Dr. Strange dan Wong bertarung melawan Ebony. Ebony berhasil menahan Strange. Ebony kesulitan mengambil Time Stone karena sudah diberi mantra pelindung yang sangat kuat. Ebony kemudian melilit tubuh Strange hingga pingsan. Ebony akan membawa Strange ke dalam pesawat. Beruntung jubah ajaib Strange membebaskannya. Tony pun menyuruh Peter untuk menolong Strange. Ebony kemudian berhasil melepaskan jubah Strange. Di saat Peter akan menolong Strange, tiba-tiba mereka berdua tersedot masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, Wong mengirim Kull ke kutub utara dengan portal ajaib. Tony pun langsung bergegas terbang menyusul pesawat alien.
Elboni berhasil membawa Strange masuk ke dalam pesawat, sementara Peter bergelantungan di luar pesawat dan hampir kehabisan nafas. Di saat Peter terjatuh, sebuah alat milik Tony menangkapnya. Itu adalah armor Spider-Man yang lebih canggih, membuat Peter bisa bernafas di luar angkasa. Namun Tony malah mengirim Peter untuk kembali ke bumi. Tony kemudian masuk ke dalam pesawat. Di luar, ternyata Peter masih tersangkut di pesawat. Peter pun memutuskan untuk ikut masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, di bumi, Bruce mengambil handphone milik Tony dan menelpon Kapten Amerika untuk meminta bantuan. Di luar angkasa, kelompok Guardian of Galaxy sedang terbang menuju suatu tempat karena mereka mendapatkan sinyal SOS. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, mereka malah melihat pesawat yang sudah hancur lebur. Seseorang kemudian tersangkut di jendela pesawat Guardian. Ternyata itu adalah Thor yang masih hidup. Mereka pun membawa Thor masuk ke dalam pesawat. Mantis yang bisa mengendalikan pikiran kemudian membangunkan Thor. Thor pun menceritakan apa yang dilakukan Thanos kepadanya. Mendengar hal ini, Gamora ketakutan karena Gamora sendiri adalah anak angkat Thanos. Gamora mengatakan kalau Thanos berambisi untuk menyeimbangkan alam semesta, namun dengan cara memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta. Drax juga merupakan salah satu korban Thanos. Istri dan anaknya tewas di saat Thanos menyerang planetnya. Jika Thanos berhasil mendapatkan ke-6 Infinity Stone, dia akan bisa memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta hanya dengan satu jentikan jari saja. Thor lalu memberitahu kalau Thanos akan pergi menuju tempat yang bernama Nowhere untuk merebut Reality Stone yang saat ini disimpan oleh The Collector. Gamora mengajak mereka untuk menyusul Thanos, namun Thor menolak. Dia harus pergi ke suatu tempat yang bernama Nidavellir, karena palu Mjolnir miliknya yang sudah hancur diciptakan di tempat itu. Thor akan meminta para kurcaci untuk membuatkan palu yang baru lagi. Quill menolak untuk pergi ke Nidavellir. Namun Rocket yang agak ketakutan mendengar nama Thanos ingin pergi bersama Thor. Akhirnya, Thor, Rocket, dan Groot pergi menggunakan pesawat kecil menuju Nidavellir. Sementara anggota Guardian yang lainnya pergi menuju ke Nowhere. Di bumi, Vision ternyata ada di Skotlandia bersama kekasihnya Scarlet Witch atau Wanda Maximoff. Mereka lalu melihat berita penyerangan alien di New York dan juga berita tentang menghilangnya Tony. Melihat hal ini, Vision berencana untuk kembali ke New York. Namun tiba-tiba sesuatu menusuknya dari belakang. Itu adalah anak buah Thanos, Corvus. Corvus dan Proxima mendatangi Vision untuk mengambil Mind Stone yang ada di jidat Vision. Vision dan Wanda berusaha untuk kabur. Namun Proxima menyerang mereka hingga terjatuh. Melihat Vision yang tidak berdaya, mau tak mau Wanda harus melindungi kekasihnya itu. Untung saja Kapten Amerika, Steve, Natasha Black Widow, dan Sam datang membantu. Singkat cerita, Corvus dan Proxima pun akhirnya kabur karena mereka tidak mampu melawan Kapten Amerika dan yang lain. Di luar angkasa, Gamora masih mengingat bagaimana Thanos dan pasukannya membunuh separuh penduduk planetnya. Meskipun diasuh oleh Thanos sejak kecil, namun Gamora tidak sejalan dengan Thanos. Gamora pernah diberi tugas untuk mencari Soul Stone, namun dia memilih untuk kabur dari Thanos. Gamora yakin kalau Thanos pasti akan datang untuk mencarinya. Untuk itulah, Gamora meminta Quill berjanji untuk membunuhnya jika nanti Thanos menangkapnya. Dia lebih baik mati daripada memberitahu Thanos letak Soul Stone berada. Quill dan yang lainnya pun akhirnya sampai di Nowhere. Sambil bersembunyi, mereka melihat Thanos meminta Reality Stone dari The Collector. Di sini, Drax tidak bisa menahan amarah saat melihat Thanos yang telah membunuh istri dan anaknya. Mantis pun akhirnya menghipnotis Drax agar tidur. Namun hal itu justru membuat Thanos mengetahui keberadaan mereka. Gamora langsung berlari menyerang Thanos. Dia berhasil menusuk Thanos hingga tumbang. Gamora kemudian menangis. Bagaimanapun juga, Thanos sudah seperti ayahnya sendiri. Tiba-tiba suara Thanos terdengar di tempat lain. Keadaan sekitar kemudian berubah. Ternyata, semua itu hanya tipuan yang dibuat Thanos menggunakan Reality Stone yang sudah berhasil dia dapatkan. Thanos kemudian muncul. Dia sudah menduga kalau Gamora akan datang. Di saat Drax akan menyerang, Thanos merubahnya dengan Reality Stone. Begitu pula dengan Mantis. Quill lalu keluar sambil menodongkan senjata. Gamora meminta Quill menepati janjinya untuk membunuhnya. Meskipun berat, Quill harus melakukannya. Namun Thanos malah merubah senjata Quill menjadi gelembung. Thanos kemudian pergi membawa Gamora. Setelah Thanos pergi, Drax dan Mantis kembali seperti semula. Di bumi, Steve dan yang lainnya kembali ke markas Avengers. Di sana mereka bertemu dengan Rhodes dan Bruce Banner. Bruce mengatakan kalau Thanos dan pasukannya pasti akan datang lagi untuk mengambil batu yang ada di jidat Vision.
Mereka harus melindungi Vision. Namun Vision malah menginginkan untuk menghancurkan batu itu, meskipun resikonya dia akan meninggal. Vision meminta Wanda untuk melakukannya. Namun Steve tidak setuju. Dia tidak ingin mengorbankan nyawa orang lain. Bruce kemudian menjelaskan kalau masih ada kemungkinan untuk melepaskan Mind Stone dari jidat Vision tanpa harus membunuh Vision. Namun mereka membutuhkan peralatan yang sangat canggih. Steve pun memiliki ide untuk mengajak mereka menuju Wakanda. Di Wakanda, sang Black Panther, T'Challa, paham kalau bumi sedang dalam bahaya setelah mendapatkan pesan dari Kapten Amerika. Dia pun mempersiapkan pasukan untuk menghadapi perang yang akan terjadi. Di dalam pesawat, Tony dan Peter menyusun rencana untuk menyelamatkan Dr. Strange. Tony kemudian melubangi pesawat, membuat Elbony tersedot keluar. Dengan susah payah, Peter menolong Dr. Strange yang juga ikut tersedot. Setelah Strange berhasil diselamatkan, Tony langsung menutup lubang pesawat itu. Kini mereka harus memikirkan cara untuk kembali ke bumi dengan pesawat itu. Strange selalu mengatakan kalau pesawat itu menggunakan sistem autopilot, jadi mereka tidak akan bisa merubah jalurnya. Pesawat ini menuju planet Titan, rumah Thanos. Mendengar hal ini, Tony pun mengusulkan untuk menyerang Thanos di planet itu. Pasti Thanos tidak akan mendukanya. Dr. Strange pun setuju. Di tempat lain, Thanos membawa Gamora ke dalam pesawatnya. Thanos kecewa dengan Gamora karena Gamora berbohong mengenai Soul Stone. Thanos kemudian membawa Gamora menemui Nebula, anak angkat Thanos sekaligus saudara tiri Gamora. Thanos terus-terusan menyiksa Nebula agar Gamora buka mulut soal Soul Stone. Melihat Nebula berteriak kesakitan, Gamora bersumpah kalau dia tidak tahu di mana Soul Stone berada. Thanos lalu memperlihatkan video dari ingatan Nebula. Thanos tahu kalau sebenarnya Gamora sudah menemukan lokasi di mana Soul Stone berada. Gamora pun tidak bisa berbohong lagi. Karena tidak ingin melihat Nebula yang terus-terusan disiksa, Gamora akhirnya memberitahu kalau Soul Stone ada di planet Vormir. Di tempat lain, Rocket memberikan bola mata yang sebelumnya dia curi untuk Thor. Sesampainya di Nidavellir, Thor merasa heran karena tempat itu begitu gelap. Seharusnya tempat itu terang benderang dengan pancaran sinar dari bintang neutron. Mereka kemudian turun dan memeriksa tempat itu. Rocket lalu melihat sebuah tangan besi yang mirip dengan sarung tangan milik Thanos. Tiba-tiba seseorang menyerang Thor dan Rocket. Itu adalah Eitri, salah satu kurcaci pembuat senjata. Eitri langsung marah-marah menyalahkan Thor karena seharusnya Asgard melindungi Nidavellir. Thor pun memberitahu kalau Asgard kini sudah hancur. Thor lalu bertanya apakah Thanos membuat sarung tangannya di tempat ini. Eitri menjawab kalau mereka terpaksa membuat sarung tangan itu agar mereka selamat. Namun setelah sarung tangannya jadi, Thanos tetap saja membunuh semua kurcaci. Hanya Eitri yang dibiarkan selamat seorang diri. Thor pun meminta bantuan Eitri untuk membuatkan senjata pengganti palu Mjolnir. Di tempat lain, Tony, Peter, dan Strange sampai di planet Titan. Baru saja tiba, mereka langsung diserang oleh Quill dan teman-temannya yang mengira mereka adalah musuh. Mereka pun menghentikan perkelahian setelah tahu kalau mereka sama-sama mengincar Thanos. Di Nidavellir, Eitri bersedia membuatkan senjata untuk Thor. Dia akan membuat Stormbreaker, senjata pengganti Mjolnir yang lebih kuat. Senjata itu bahkan bisa menciptakan portal Bifrost. Namun sayangnya, untuk membuat senjata itu, mereka harus menghidupkan bintang neutron lebih dulu. Thor dan Rocket pun bekerja sama untuk menghidupkan kembali bintang neutron. Setelah bintang itu menyala, ternyata ada komponen mesin yang rusak dan harus dibuka secara manual. Tanpa sinar bintang neutron, Eitri tidak bisa memanaskan besi untuk membuat senjata. Thor pun akhirnya bersedia membuka komponen mesin yang rusak meskipun hal itu sangat berisiko. Thor pun mulai membuka mesin penempa. Tubuhnya terpapar sinar bintang neutron yang bisa saja membunuhnya. Setelah sinar itu berhasil melelehkan baja yang ada di sana, Eitri langsung menuangkannya ke dalam cetakan. Thor pun kemudian pingsan. Setelah senjata itu tercetak, Eitri membutuhkan batang pohon untuk gagang senjata. Groot yang selama ini hanya bermain game merasa kasihan melihat Thor yang susah payah. Groot pun memotong tangannya untuk gagang senjata itu. Di planet Titan, Tony membuat rencana untuk melawan Thanos. Mereka tidak mungkin menang jika bertarung melawan Thanos, jadi mereka harus merebut sarung tangan Thanos lebih dahulu. Di tengah-tengah perbincangan, Mantis melihat Strange bertingkah aneh. Tony dan yang lainnya pun menghampiri Strange. Setelah Strange kembali sadar, dia mengatakan kalau dia menggunakan Time Stone untuk melihat masa depan. Dia melihat jutaan kemungkinan yang akan terjadi ketika mereka melawan Thanos nanti. Dari semua kemungkinan itu, Strange mengatakan kemungkinan mereka menang melawan Thanos adalah 1 banding 14 juta.
Sementara itu, Thanos dan Gamora akhirnya sampai di Vormir. Mereka bertemu dengan Red Skull yang dikutuk untuk menjaga tempat itu. Red Skull menuntun Thanos dan Gamora menuju puncak. Red Skull lalu mengatakan, untuk mendapatkan Soul Stone, maka Thanos harus mengorbankan seseorang yang sangat dia sayangi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Gamora pun tertawa, karena selama hidupnya, Thanos tidak mempunyai orang yang dia sayangi. Namun ternyata Gamora salah. Thanos selalu menangis karena dia harus mengorbankan Gamora. Thanos sebenarnya sangat menyayangi Gamora seperti putri kandungnya sendiri. Setelah Gamora mati, Thanos pun akhirnya berhasil mendapatkan Soul Stone. Di bumi, Steve dan yang lain akhirnya mendarat di Wakanda. Mereka disambut oleh T'Challa. T'Challa sudah mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan musuh. Dia juga meminta bantuan sahabat Kapten Amerika, Bucky, sang Winter Soldier. Vision kemudian diperiksa oleh adik T'Challa, Shuri. Shuri sendiri adalah ilmuwan yang sangat cerdas. Dia mempunyai semua peralatan untuk melepaskan Mind Stone dari kepala Vision. Namun menurut Shuri, hal itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan mereka tidak mempunyai waktu yang banyak karena di luar, pasukan Thanos sudah mendarat di Wakanda. Kubah pelindung pun diaktifkan agar musuh tidak bisa menerobos masuk. Black Panther dan yang lainnya kemudian turun. Sementara Wanda akan tetap di istana untuk menjaga Vision. Wanda akan menghancurkan Mind Stone saat Shuri berhasil mengeluarkannya dari kepala Vision. Di luar Wakanda, Proxima dan Chul memimpin para monster yang jumlahnya sangat banyak. Monster-monster itu mati saat sedang berusaha menembus kubah pelindung, namun ada juga beberapa yang berhasil masuk. Monster-monster itu lalu mulai memutari kubah mencari celah lain untuk masuk. Jika monster-monster itu berhasil masuk dari sisi lain yang dekat dengan istana, maka Vision dalam bahaya. T'Challa akhirnya membuat keputusan untuk membuka kubah pelindung di sisi depan saja agar monster-monster hanya masuk lewat depan. Sementara itu, di dalam istana, Shuri masih berusaha mengeluarkan Mind Stone. Pasukan Avengers dan Wakanda pun kesulitan menghadapi para monster yang jumlahnya sangat banyak. Bruce bertarung menggunakan armor robot karena Hulk masih belum mau muncul. Tiba-tiba sebuah sinar dari langit membunuh pasukan Thanos. Itu adalah Thor yang datang membantu. Di tempat lain, setelah berhasil mendapatkan Soul Stone, Thanos pergi ke planet Titan. Dia melihat Strange yang membawa Time Stone ada di sana. Sementara anggota Avengers dan Guardian yang lain bersembunyi. Di saat Thanos sedang sibuk berbicara dengan Strange, dari atas Tony menimpuk Thanos dengan batu besar. Namun hal itu tidak membunuhnya. Thanos mendapatkan serangan bertubi-tubi dari para Avengers dan Guardian. Bahkan Nebula juga datang untuk membantu. Sampai akhirnya mereka berhasil menahan Thanos. Mantis kemudian muncul dan memanipulasi pikiran Thanos untuk membuatnya diam. Tony dan Peter pun berusaha untuk melepas sarung tangan Thanos. Quill kemudian datang. Dia bertanya kepada Thanos, di mana Gamora berada saat ini. Mantis mengatakan, saat ini Thanos merasakan kesedihan yang sangat mendalam seperti kehilangan orang yang dia sayangi. Mendengar hal itu, Nebula pun sadar kalau Thanos telah mengorbankan Gamora untuk mendapatkan Soul Stone. Quill pun murka. Dia memukuli Thanos hingga Mantis kehilangan kendali tubuh Thanos. Tony mencoba untuk menghentikan Quill karena Peter hampir berhasil melepas sarung tangan itu. Namun Thanos terlanjur sadar kembali. Dia melempar Mantis. Dengan kekuatan sarung tangan, Thanos tak terkalahkan. Thanos bahkan menghancurkan bulan dan melemparnya menimpa Tony Stark. Di bumi, monster pasukan Thanos mengerahkan roda raksasa yang bisa menggilas apa saja. Wanda yang melihat teman-temannya kesulitan, akhirnya turun ke medan perang. Dia menghentikan roda raksasa dengan sihirnya. Di dalam istana, ternyata selama ini Corvus ada di sana menunggu Wanda pergi. Corvus pun menyerang Shuri, membuat Shuri gagal mengeluarkan Mind Stone. Vision kemudian bangkit dan menyerang Corvus hingga mereka terjatuh. Melihat hal itu, Steve memberitahu yang lain untuk membantu Vision. Bruce kemudian datang membantu Vision, namun dia harus berhadapan dengan Hulk. Bruce berusaha memanggil Hulk, namun Hulk masih tetap tidak mau muncul. Akhirnya Bruce melawan Hulk dengan armor robotnya. Dengan lengan robot, Bruce melempar Hulk ke kubah pelindung Wakanda hingga hancur. Sementara itu, Proxima harus berhadapan dengan Okoye dan Black Widow. Meskipun harus melawan dua orang sekaligus, Proxima masih lebih kuat. Wanda kemudian datang dan dengan sihirnya, dia mengangkat Proxima hingga terlindas roda raksasa. Di tempat lain, Corvus menusuk Vision dengan pedangnya. Steve kemudian datang membantu Vision. Steve dan Corvus terlibat perkelahian, namun Steve terpojok. Vision kemudian mengambil pedang Corvus yang terjatuh dan menusuknya. Sementara itu, planet Titan terlihat porak-poranda akibat bulan yang jatuh.
Peter berusaha menyelamatkan semua orang. Strange selalu memperbanyak dirinya untuk mengecoh Thanos. Namun dengan Reality Stone, Thanos bisa mengetahui Strange yang asli. Thanos berhasil merebut kalung pusaka Strange, namun ternyata tidak ada Time Stone di sana. Tony kemudian muncul dan menyerang Thanos lagi. Dia berhasil melukai Thanos, namun Thanos membalasnya. Dia mengeluarkan pisau, namun Thanos justru menusuknya dengan pisau itu. Melihat Tony yang sekarat, Strange pun tidak tega. Dia akhirnya menyerahkan Time Stone kepada Thanos. Thanos kemudian muncul di Wakanda. Dengan kelima Infinity Stone, Thanos dengan mudah menyingkirkan musuh-musuhnya. Vision meminta Wanda untuk menghancurkan Mind Stone. Itu adalah jalan satu-satunya agar Thanos tidak bisa memiliki batu itu. Dengan berat hati, Wanda pun akhirnya melakukannya. Vision pun tewas setelah Wanda berhasil menghancurkan Mind Stone. Melihat hal itu, Thanos lalu memutar ulang waktu dengan Time Stone. Dia memundurkan waktu di saat Vision belum mati. Thanos selalu mengambil Mind Stone yang ada di jidat Vision. Kini, Thanos sudah memiliki semua Infinity Stone. Thor kemudian menusuk dada Thanos dengan kapaknya. Thanos pun berkata kalau Thor seharusnya menyerang kepalanya agar dia mati. Thanos langsung menjentikan jarinya untuk memusnahkan separuh kehidupan di alam semesta. Setelah melakukan hal itu, Thanos kemudian pergi. Thanos berhasil memusnahkan separuh dari kehidupan bumi. Beberapa anggota Avengers juga ikut musnah. Sementara itu, Thanos pergi ke sebuah planet yang memiliki pemandangan indah. Dia kini sudah lega karena akhirnya berhasil menyelamatkan alam semesta dari kehancuran. Di bumi, Nick Fury melihat orang-orang yang tiba-tiba menghilang. Dia pun mengirimkan pesan untuk seseorang. Sebelum akhirnya dia sendiri juga menghilang. Dan berakhirlah alur cerita film Avengers Infinity War ini, guys.